Oke, halo teman-teman semuanya. Selamat datang di live-nya Deep Sleepy ya. Kali ini kita bakalan seperti judulnya ya di atas, kita akan membahas deep sleep, yaitu sleep well for your better day gitu. Nanti kita sambil ngobrolin orang dulu nih, mungkin sekitar 5-10 menit gitu ya. Baru nanti sekitar 18.35 kita atau 18.40 kita akan mulai gitu. Serang Banten hadir. Oke, halo Kak, halo juga Kak Emir. Selamat malam, selamat malam. Bogor hadir. Mantep banget nih ya. Yuk dari teman-teman mungkin ada dari daerah mana aja nih. Barangkali kan ada yang ternyata tetanggaan gitu ya. Ternyata malah ketemu sama temennya gitu. Oke. Kali ini kita bahas tema yang benar-benar apa ya, relate ya mungkin ya sama kita semua, karena kita semua kan manusia pastinya butuh tidur ya. Dan emang kalian tuh udah yakin gak sih kalau misalnya selama ini tuh apakah tidur kita itu bener apa belum gitu, apakah tidur kita itu udah sehat atau udah memenuhi kriteria yang dibutuhkan oleh tidur sehat gitu ya, itu atau belum, atau mungkin selama ini masih salah gitu ya pola tidur kita, atau mungkin malah udah bener, udah cukup nih waktunya, tapi ngerasanya kayak sering sakit atau nggak fresh waktu bangun. Nah itu juga pengaruh banget ya teman-teman. Kak Erni, bener banget, aku sering banget insomnia. Wah itu nggak ngenakin banget ya insomnia. Namanya badan tuh capek tapi nggak bisa tidur gitu loh. Kita tuh pengennya kan istirahat ya, tidur, tapi namanya insomnia itu emang bener-bener nggak ngenakin banget sih. Tidur yang belum berkualitas Kak, karena banyak pikiran, kadang kebangun di tengah malam gitu. Wah, ya namanya manusia ya, pasti nggak luput dari pemikiran-pemikiran, kadang overthinking gitu ya. Itu okay, wajar banget ya guys. Wih, aku kayak ini banget ya, kayak sosokan banget gitu ya, karena banyak pikiran. Emang kalau boleh tahu mikirin apa sih Kak? Oke, malam ini kita happy-happy dulu ya Kak, jangan ada beban pikiran. Kita kali ini happy-happy dulu aja, melepaskan semua yang ini ya. Tapi di atas itu karena anak nangis gitu. Oh gitu, karena anaknya nangis ya Kak. Waduh, iya penasaran juga nih tentang tidur, bener banget nih. Makanya teman-teman semuanya nih boleh banget nih buat share ya ke teman-teman lain. Karena kerjanya shift malam Kak, jarang tidur. Waduh. Nah, ini nih mungkin bisa ditanya ini ya Kak Dani Saputra nanti ke Kak Visal Desani. Kalau misalnya kita kerjanya tuh shift malam gitu ya, itu gimana tuh? Apakah kita harus menggantinya di keesokan harinya di siang hari, atau jam tidur kita itu jadi bergeser gitu? Apakah kalau misalnya jam tidur kita itu bergeser itu aman atau enggak gitu? Nah, kita bakal bahas nanti. Kakak pakarnya nggak pakai bahasa Inggris kan? Wah, ini banyak banget yang tanya kayak gini. Nggak cuma Kak Seza Duos ya. Ini banyak banget yang tanya ke Mindy gitu ya. Ini pakarnya pakai bahasa Inggris nggak ya? Terus juga kita kan mengusung temanya juga deep sleep, sleep well for your better day gitu ya. Kita langsung aja kali ya. Kalau misalnya teman-teman penasaran nih pakai bahasa Inggris atau enggak, kita langsung aja invite Kak Visal Desaninya buat bergabung ya sama kita. Assalamualaikum kakak. Waalaikumsalam. Kak, siang hari nggak bisa tidur dan imun turun. Jadi buat teman-teman nih yang mau tanya-tanya apapun, bisa ditulis di ini ya, kolom pertanyaan gitu. Oke, kita mulai. Sebentar ya guys. Kalau pakai bahasa Inggris saya gak ngerti. Halo Kak, mudah-mudahan bisa bahasa Indonesia. Saya nanti pakai bahasa Indo langsung dijawab ya. Niatnya aku mau ini nih, mau nge-surprisein gitu. Tapi langsung dijawab. Jadi santai aja guys gitu ya, nggak usah khawatir. Kita pakai bahasa Indonesia kok ya. Jadi tenang aja. Nggak sabar dengar ilmunya. Oke, kita invite ya.
Wah, udah banyak banget ya yang bertanya nih, padahal belum mulai gitu ya. Wah, masih kebalik nih, Kak. Oke. Halo. Halo. Oh ya, sebelumnya teman-teman dan coach, suaraku nih udah jelas atau masih kurang jelas nih? Suara Anda sudah jelas, cuma video Anda yang hilang di saya. Oh gitu. Mm-mm. Apa? Putus Saya apa? nggak tahu yang lain apakah sama atau cuma di saya Anda hilang. Gambarnya gitu ya. Mm-mm. Gambarnya agak oke. Hilang, gambarnya Sebentar ya. jadi hitam. Oh, gambarnya hitam. Mm-mm. Saya Aman. yang ini di Iya, saya aman kok. nggak aman. Coba saya yang quit dulu, terus Iya, nanti quiet. saya request untuk join live-nya. Oke, oke. Oke. Ini wajar sekali ya ada gangguan teknis seperti ini, jadi nggak usah khawatir guys, nanti kita bakalan bergabung lagi. Jeda sih ini videonya, iya. Aku tadi juga cek di HP aku dan teman-temanku juga aman sih. Dua-duanya ada gitu. Mister, kita nanti ini ya, tanya. Biasanya disapa siapa gitu ya. Tidur awal menggunakan gadget membuat seseorang tidak mengalami deep sleep. Oke, nanti kita tanyain ya Kak Kisma Inta. Ini takutnya nih kalau kolom komentar itu ke skip ya atau udah banyak banget ya yang komen. Takutnya kelewatan. Oke, udah. Nah, sekarang oke. Oh, oke. Halo. Okay. Oke, halo. Oke, kita Halo. mulai ya teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya. Selamat datang di live Instagram Deep Sleepy. Kali ini sesuai dengan judul live-nya. Kita bakalan bahas tentang deep sleep, sleep well for your better day. Or your better baru ya dengan aku gitu ya, karena aku di sini mungkin wajah baru nih buat teman-teman semuanya. Kenalin, nama aku Dini, aku yang akan membersamai teman-teman nih dalam live kali ini. Nah, kita nggak sendirian, kita bakalan denger langsung dari expertnya, yaitu Coach Visal Desani. Nah, beliau ini adalah sleep trainer ya, sleep trainer, sleep coach juga, penulis juga gitu ya, personal trainer juga gitu ya, dan juga founder dari White Noise. Jadi kalian boleh tuh cek-cek IG-nya, ada banyak banget tuh profil dari beliau begitu. Sebelumnya nih biasanya dipanggil apa nih? Kak, coach atau mister atau gimana? Halo? Kok out ya? Iya, jeda nggak sih? Di tempat aku jeda nih. Halo? Oke, oke. Sorry banget, coach, di tempat aku itu gambarnya nggak bergerak. Saya putus-putus tadi tiba-tiba. Oke, is okay. Aku udah coba terima ya. Yes. Sekarang sepertinya Oke, aman. ini aman? Sekarang sepertinya aman. Oke. Halo. Oke, Ya. tadi aku sedikit mengenalkan nih, Vishal Desan ini adalah sleep coach, sleep trainer juga. Kalau misalnya teman-teman lihat profil IG-nya juga personal trainer juga, penulis dan juga founder dari White Noise nih. Boleh teman-teman kepoin White Noise itu apa. Nah,
sebelumnya kita biasanya dipanggilnya apa nih? Coach atau Kak atau Mister? Ada yang Coach tanya Mister boleh, gitu. coach boleh, kak boleh, om jangan. Oke, oke. Oke. Aku panggilnya Coach kali ya, karena dari Oh, awal ini nih udah Coach gitu. Ini buat boleh. teman-teman yang manggil yang lainnya juga boleh, asalkan katanya jangan Om gitu ya. Jangan om. Oke, gimana kabarnya hari ini, Coach Misal? Saya saya sehat-sehat ini, thank you very much. Senang sekali bisa mendapatkan undangan dari Deep Sleepy untuk bisa IG live bareng ya. Dan topiknya juga menarik ya, spesifik deep sleep gitu ya. Dan saya harap nanti diskusi kita, obrolan kita bisa bermanfaat bagi teman-teman yang ikut dan nanti juga bisa bermanfaat untuk teman-teman yang menonton nantinya yang nggak bisa ikut malam ini tapi akan menonton nantinya. So yes, I am very excited and let's go. Iya, excited banget tentunya jadinya ikut ketularan energi semangatnya nih ya. Dari teman-teman juga dari tadi udah banyak banget yang komen, nggak sabar gitu ya. Dan lihat juga Coach Fisal juga nggak sabar juga buat menyampaikan sharing-sharingnya gitu ya. Kita langsung aja sebelumnya nih, sebelum aku ngelakuin live ini, kemarin aku sempat tuh survei kecil-kecilan tuh di akunnya Hmm, Deep Sleepy gitu ya. Kalau ada beberapa pertanyaan terus mereka suruh aku vote gitu. Nah, kesimpulannya itu ada banyak banget orang dan audiens kita itu yang mengalami susah tidur nih. Oke. Bahkan ada yang tidurnya tuh kurang 8 jam. Malah bukan bahkan ada, tapi sedikit banget orang yang tidurnya itu 8 jam gitu. Nah, Oke. apakah sebenarnya itu tidurnya tuh harus 8 jam atau enggak nih? Atau gimana? Oke. Jadi ini sebuah statement yang mungkin cukup kontroversial, tetapi ini yang disebutkan oleh sains. Jadi sains mengatakan bahwa kebutuhan tidur manusia itu berbeda-beda, ya kan? Untuk usia muda, dewasa, sama tua, kebutuhan tidurnya berbeda, ya kan? Dan meskipun sama-sama kita masuk ke dalam usia dewasa, setiap orang juga akan punya kebutuhan durasi tidur yang berbeda. Jadi nggak bisa disamakan kalau misalnya kita bilang kita itu harus tidur 8 jam. Jadi kalau sains mengatakan itu adalah kebutuhan tidur orang dewasa itu berada di kisaran antara 7 sampai 9 jam rata-rata setiap malamnya. Nah, ini kan berdasarkan sains dan ini adalah advice general. Tetapi kalau kita sudah masuk ke level yang lebih spesifik lagi, mungkin angkanya tidak pas di 7, tidak pas di 8, atau mungkin tidak pas di 9. Kayak misalnya, saya ambil contoh saya sendiri, saya kalau tidurnya antara 6 jam 40-an menit sampai 7 jam 15 menit, saya bangun fresh. Kan tanda-tanda tidur kita berkualitas itu kan salah satunya kita bangun, kita berenergi, kita fresh, mood kita bagus. Nah, bisa ya kalau tidurnya lebih dari angka yang tadi saya sebutkan, saya justru malah bawaannya capek, badannya itu nggak segar. Nah, itu di saya. Di orang lain mungkin berbeda. Di atlet akan berbeda. Di ibu rumah tangga mungkin akan berbeda. Jadi tidak bisa disamaratakan semua orang itu harus tidur 8 jam. Sebagian mungkin akan merasakan manfaat optimal tidur itu kalau mereka tidurnya 8 jam. Tetapi nggak semua orang. Mungkin ada yang perlu 7 jam, ada yang perlu 9 jam, mungkin ada yang perlu 7,5 jam. Jadi berbeda-beda. Nggak bisa disamaratakan. Oke, walaupun berbeda-beda, tapi itu ya poinnya adalah kalau dewasa secara sains 7 sampai 9 jam ya, Dok. Ya, Coach, Yes. sorry. Kalau di bawah itu misal 5 jam atau 6 jam gitu kurang berkualitas atau gimana? Oke. Jadi kalau dari sumber yang sama, mereka mengatakan bahwa durasi 6 jam, 6 jam ke atas mendekati 7, itu masih bisa ditoleransi. Ya kan? Dan juga durasi mendekati 9 sampai 10 jam itu juga masih bisa ditoleransi asalkan ini bukan sebuah angka yang terus-terusan kita dapatkan. Jadi mendapatkan tidur 6 sampai 7 jam masih oke, mendapatkan tidur 9 sampai 10 jam masih oke. Nah,
dampak negatif dari kurang tidur atau kelebihan tidur itu dirasakan pada saat kita itu secara konsisten atau jangka panjang tidur di bawah 6 jam atau tidur di atas 10 jam. Nah, itu biasanya akan ada dampak negatifnya kalau dilakukan secara rutin. Tapi kalau hanya sesekali, it's fine, tidak apa-apa. Oh, oke. Berarti kalau efeknya tuh gimana kalau misalnya kekurangan atau kelebihan dan itu dilakukan dalam jangka waktu yang lama, efeknya apa nih buat Oh, tubuh kita? yang paling kerasa kalau kita kurang tidur itu adalah bawaannya lemah, letih, dan lesu. Terus sumbu kita jadi pendek, ya. Senggol dikit langsung bacok, ya kan? Mudah marah, mudah frustrasi, tidak bisa konsen, dan itu bisa meningkatkan resiko penyakit-penyakit di masa yang akan datang seperti penyakit kardiovaskular, penyakit diabetes tipe 2, penyakit hipertensi, dan sebagainya. Itu akan menjadi semacam kayak, kalau ini pola hidupnya seperti ini, ya resiko kita mengalami sakit-sakit tersebut itu meningkat. Begitu juga dengan kalau kita tidurnya kelebihan. Seperti itu. Itu juga menjadi sebuah apa ya? Kalau boleh saya bilang, mereka-mereka yang mengalami momen di mana mereka tidurnya lama dan itu jangka waktunya cukup panjang, perlu dicek apakah mereka sedang mengalami kondisi di mana mereka sedang sakit tertentu atau sedang mengalami gangguan secara mental dan emosional, itu perlu dicek. Seperti itu. Oke. Kalau misalnya, oke, berarti kalau aku bisa simpulin sedikit, kalau misalnya kita kekurangan atau kelebihan tidur itu dampaknya bisa, yang paling dampak jangka pendeknya itu lemah, letih, lesu ya, dan gampang tersulut emosi. Nah mungkin apa namanya, jangka panjangnya itu bisa meningkatkan penyakit-penyakit Resiko seperti penyakit. Yes. kardiovaskular, hipertensi, diabetes, dan lain-lain. Kalau misalnya kelebihan juga perlu dicek juga ya, barangkali ada penyakit mental atau ada penyakit lainnya, penyerta lainnya Penyakit kayak lain gitu. yang mengganggu gitu. Oke, oke, siap-siap. Kalau misalnya itu kalau misalnya kita kekurangan atau kelebihan tidur. Nah, kalau efek yang terjadi kalau misalnya kita itu susah tidur gitu. Mungkin efek dari jangka pendeknya apa atau efek jangka panjangnya itu seperti apa? Apakah sama seperti tadi atau ada perbedaan? Gimana, Coach? Well, kalau kita susah tidur kan ujung-ujungnya kita akan tidak mendapatkan tidur yang berkualitas ya. Jadi kalau kita bicara tidur yang berkualitas itu sebetulnya ciri-cirinya adalah nomor satu, proses tidurnya cukup gampang. Nah, cukup gampang di sini bukan berarti kita pelor ya, bukan. Tetapi pada saat kita memulai proses tidur, itu waktu yang dibutuhkan itu tidak lama. Kurang lebih 10, maksimal sekitar 20 menitan, itu masih masuk kategori normal. Ya. Jadi proses tidurnya cepat. Terus kedua, meskipun terbangun tengah malam, proses kembali tidurnya itu juga cukup gampang. Karena gini, banyak di luaran sana yang masih berasumsi bahwa tidur berkualitas itu memang tidur yang tidak terbangun-bangun sama sekali. Sedangkan based on science, mereka mengatakan bahwa terbangun tengah malam itu sebetulnya sebuah hal yang normal karena memang itu ada potensinya untuk terjadi. Hanya saja kalau kita sudah panik dari itu, nah panik ini yang membuat kita sulit tidur. Jadi terbangun tengah malam itu adalah sebuah hal yang normal, ya kan? Tetapi kita juga perlu cari tahu kita terbangun tengah malam kenapa? Apakah kita perlu ke kamar mandi untuk buang air kecil? Kalau misalnya itu mau dikurangin ya coba minum air sebelum tidurnya juga dikurangin supaya itu tidak mengganggu, ya kan? Itu nomor dua. Jadi kebangun tengah malam, proses tidurnya gampang. Yang ketiga, pada saat kita bangun tidur, itu perasaannya segar, moodnya bagus, berenergi. Seperti itu. Jadi karakteristik dari tidur yang berkualitas itu ada di tiga ini, Dini. Pada saat kita kesulitan tidur, itu kan berarti sedang kualitas tidur kita menurun. Nah, kalau kualitas tidur kita menurun, efeknya adalah kita bangun mungkin dalam kondisi yang tidak segar. Dan kalau kondisi
kondisi kita tidak segar, seharian kita mungkin bawaannya itu tadi bisa lemes, tidak bisa konsentrasi, terus di pekerjaan bawaannya ngantuk terus, mudah lapar, mudah marah, mudah panik, mudah takut, ya seperti itu. Oke. Tadi ngomongin proses tidur yang cukup gampang ya 10 sampai 20 menit. Kalau boleh tahu proses tidur orang itu seperti apa coach seharusnya? Nomor satu, tutup mata. Atau mungkin sebelum tutup mata harus kayak mengkondisikan kamar agar Oh, ya, remang-remang atau gimana gitu? jadi itu memang ada beberapa hal yang bisa kita lakukan untuk menunjang proses tidur kita supaya lebih mudah dan kualitas tidur kita semakin bagus. Dan itu kami sering menyebutnya sebagai pre-bed ritual, jadi ritual sebelum tidur. Dan ritual sebelum tidur ini bisa banyak ya, ini bisa dari mandi air hangat sebelum tidur, terus bisa membaca buku sebelum tidur, terus bisa menuliskan jurnal sebelum tidur. Jadi mereka-mereka yang suka overthinking, suka banyak planning di malam hari, itu disarankan untuk journaling supaya mereka itu bisa mentransfer isi pikiran ke sebuah buku, atau mungkin kalau mereka males nulis, pakai aja HP, rekam voice note. Itu bisa dibilang sebagai salah satu metode journaling lah kalau nggak suka nulis, ya. Journaling bisa, terus bisa dengan menggunakan aromaterapi. Jadi aroma-aroma tertentu itu bisa men-trigger relaksasi. Dan kalau tubuh sama pikiran kita sudah rileks, proses tidurnya itu mudah, ya. Terus bisa juga dengan dengerin musik, bisa ngobrol dengan pasangan, kecuali kalau berantem sama pasangan itu ceritanya lain ya. Jadi ngobrolnya itu yang ngobrol santai. Terus bisa dengan menonton. Ini cukup kontroversial, kenapa? Karena di luaran sana kan katanya sebelum tidur itu tidak boleh pakai gadget, karena gadget bisa mengganggu. Well, ada benarnya, tetapi ada juga kurang benarnya. Gadget itu sifatnya netral, ya kan? Dan yang membuat kita sulit tidur karena gadget itu sebetulnya bukan salah gadgetnya, tetapi ketidakmampuan kita untuk berhenti menonton. Yang tadinya mungkin kita harusnya cuma nonton satu episode, ya, kita terusin tuh sampai 3 episode. Ya, misalnya nih nonton Layangan Putus nih, ya kan, episode 1A, 1B. Wah, kok menarik nih, lanjut deh ke episode 2A. 2A selesai udah harusnya tidur. Kok ini perasaan ada curiga nih sama Mas Arisnya nih, nonton yang 2B. Ya, jadi rasa keingintahuan kita itulah yang menstimulasi otak. Dan itu yang membuat kita sulit tidur. Dan yang kita salahin gadgetnya. Padahal kita yang tidak mampu mengontrol diri. Nah, saya pernah membaca sebuah research yang cukup menarik. Research ini mengatakan pada saat kita menghentikan interaksi dengan konten dari gadget apapun, mau itu dari video game, mau itu dari nonton, proses tidur kita tidak akan terganggu. Kalaupun jam tidur kita mundur, mundurnya itu mentok-mentok di bawah 5 menit. Tetapi dengan catatan kita harus sadar dengan jam biologis tubuh kita. Pada saat tubuh bilang, hey, sudah saatnya istirahat, ya kita juga dengerin. Tubuh selalu kasih sinyal kok, Dini. Kapan-kapan kita aja yang bandel, nggak mau dengerin. Ya, seperti itu. Oh gitu. Berarti proses tidur tadi ya teman-teman macem-macem banget. Mungkin setiap orang juga punya proses tidur yang masing-masing kayak gitu ya. Yes. Ada mandi air hangat, ada baca buku. Terus kalau misalnya Masih ada nonton lagi sih, nih, Dini. Masih ada lagi. Tadi saya belum tambahkan. oh Ada satu teknik pernafasan yang bisa teman-teman lakukan untuk membuat tubuh kita semakin rileks. Jadi kalau misalnya malam kita suka overthinking atau sebagainya, kan itu membuat tubuh kita itu ibarat mesin yang mesinnya itu masih on gitu loh. Dan dengan teknik pernafasan tertentu kita bisa mematikan mesin ini. Dan itu akan mempermudah proses tidur kita. Nah, teknik pernafasan ini jenisnya banyak, tetapi dari beberapa jenis ini esensinya satu. Esensinya adalah penghembusan nafas yang lebih lama. Jadi kita tarik nafas lewat hidung,
Misalnya kita tarik nafasnya 2 sampai 3 detik ya. Dan kita isi perut kita pada saat nafas. Nah, habis itu kita hembuskan juga lewat hidung boleh atau lewat mulut boleh. Meskipun disarankan prioritas nafas itu pakai hidung. Nah, hembuskan 5 sampai 6 detik. Jadi tarik 2 sampai 3, hembuskan 5 sampai 6. Lakukan untuk 5 sampai 10 menit. Tubuh itu punya mekanisme untuk dibuat lebih rileks dengan pernafasan. Nah, teknik pernafasan ini bisa membuat tubuh secara otomatis switch ke mode yang lebih rileks. Dan ini akan mempermudah kita untuk mulai tidur. Teknik ini saya pribadi saya sering pakai. Kalau misalnya tengah malam itu banyak pikiran yang lari ke sana kemari, ya, itu teknik ini saya pakai untuk menenangkan diri. Dan teknik ini juga saya pakai pada saat saya terbang di tengah malam. Jadi ini memang teknik yang sudah proven by science dan juga berdasarkan pengalaman pribadi saya sendiri pakai. Oke, oke. Teknik pernapasan nih, bener-bener baru tahu banget nih ilmunya gitu. Ini buat teman-teman nih yang sering overthinking, banyak banget nih pertanyaan-pertanyaan tentang overthinking gitu ya. Susah susah tidur terus gara-gara overthinking itu banyak sekali itu ya, menulis jurnal gitu. Jadi apapun yang ada di kepala kalian tuangin aja dalam bentuk tulisan. Kalau misalnya nggak mau bentuk tulisan, bisa suara gitu. Atau misalnya ngevlog sendiri gitu ya, ditonton sendiri juga atau habis itu dihapus gitu ya, itu juga bagus. Dan itu tadi ya, teknik pernapasan juga penting banget tuh tadi kayak yang udah Coach Fisal jelasin ya ke kita. Terus begitu kita udah melalui proses tidur ini nih, terus uh, ceritanya kita udah tidur nih Coach, terus fase-fase tidurnya itu sebenarnya itu ada apa aja sih Coach? Oke. Jadi pada saat ceritanya kita sudah mulai tidur, pada saat kita mulai tidur, kita memasuki fase transisi. Nah, fase transisi ini kurang lebih durasinya tadi seperti yang saya bilang sekitar 10 sampai 20 menit ya. Terus kita masuk ke tahapan tidur yang disebut dengan light sleep. Ya. Light sleep, habis light sleep kita masuk ke deep sleep. Dari deep sleep kita kembali ke light sleep untuk setelah itu masuk ke REM sleep. Oke. Saya harap tidak bingung, tapi kalau bingung coba saya jelaskan lagi. Jadi setiap saat kita tidur, tidur kita itu diukur dalam sebuah siklus. Ya. Nah, siklus ini berdurasi kurang lebih sekitar 90 menit. Ya. Dan dalam satu siklus, kita itu menikmati light sleep, deep sleep, dan REM sleep. Ketiga fase ini punya fungsi yang berbeda-beda, tetapi sama-sama krusial. Light sleep, fungsi utamanya itu untuk konsolidasi memori, jadi mentransfer apa yang sudah kita pelajari dalam satu harian ke tempat penyimpanan jangka panjang. Ya, jadi dalam satu hari kan kita banyak mempelajari hal di sini bukan saya maksud secara akademis, tetapi dari pengalaman kita, experience kita. Kita semua merekamnya dan perekaman itu terjadi di salah satu bagian otak namanya hipokampus. Nah, hipokampus ini akan mentransfer isi datanya ke tempat penyimpanan jangka panjang yang ada di otak bagian depan. Itu terjadi pada saat light sleep. Nah, fungsi utama dari light sleep adalah konsolidasi memori dan mempersiapkan kita untuk belajar keesokan hari. Ya, jadi besok pada saat kita bangun, kita itu fresh, kita itu proses belajarnya gampang. Ya, itu light sleep. Deep sleep, fungsi utama dari deep sleep adalah reparasi tubuh. Jadi kalau saya bilang reparasi tubuh di sini salah satunya adalah detox. Jadi tubuh kita itu kan mengakumulasi toksin ya, tubuh sama otak. Meskipun proses detox ini terjadi setiap saat, tetapi secara porsi besar, detox tubuh itu terjadi di malam hari. Dan detox otak itu terjadi hanya pada saat kita tidur. Ya. Terus selain detoksifikasi, reparasi fisik itu bicara mengenai optimalisasi sistem imun tubuh. Terus bicara juga mengenai reparasi sel, reparasi jaringan otot. Jadi kalau teman-teman yang suka nge-gym,
dan mau muscle building atau fat loss, proses tersebut paling utama terjadi pada saat kita tidur. Jadi di gym itu kita tidak sedang membangun tubuh, justru kita sedang merusak tubuh. Proses reparasi dan pembangunannya itu terjadi pada saat kita tidur. Jadi kalau memang Anda serius mau membangun body goals ya 2024, tidur dijadikan salah satu prioritas supaya hasilnya lebih mudah dan bisa lebih cepat ya. Terus itu tadi deep sleep ya. Nah, setelah itu kita masuk ke REM sleep. REM sleep sini fungsinya adalah untuk reparasi kognitif sama memproses emosi kita ya. Dan di fase REM sleep ini kita biasanya bermimpi. Ya, jadi ketiga fase ini masing-masing punya fungsi sendiri. Dan kalau dilihat dari porsinya, Diki, paling banyak kita menghabiskan waktu tidur kita itu di light sleep. Deep sleep itu tidak banyak. REM sleep juga jumlahnya cukup konsisten, tetapi paling besar porsi tidur kita itu ada di light sleep. Seperti itu. Ada jangka waktunya nggak kira-kira berapa jam di light sleep gitu-gitu atau Oke, itu nggak? asumsi, let's say kita ambil asumsi tidurnya 7 jam ya. Kalau deep sleep-nya itu kurang lebih porsinya cuma 13-23% dari total sleep time. Jadi sekitar 1 jam lebih sedikit, mentok paling di 2 jam. Itu deep sleep. Jadi kalau saya sering mendengar, coach, saya mau tidurnya itu 7 jam semuanya deep sleep. Itu namanya teler. Kita bukan tidur, ya. Tidur deep sleep itu tidak perlu lama-lama. Tubuh itu tahu kok, kita keperluan deep sleep-nya itu seberapa. Ya. Jadi deep sleep itu porsinya cuma 13-23%. Light sleep itu sekitar 45-55%. REM sleep itu 20-25%. Oke. Berarti dari fase transisi, terus light sleep, deep sleep, terus balik lagi ke light sleep ya, Betul. coach. Habis itu Terus ke baru REM ke REM sleep. sleep, Ya. Itu satu cycle. satu cycle ya. Sampai kita terbangun lagi tuh REM sleep ya, berarti Yes. terakhirnya. Jadi uh, untuk orang dewasa, kita itu memerlukan sekitar 4-6 sleep cycle. Nah, semakin pagi, itu porsi deep sleep kita itu semakin berkurang. Dan porsi REM sleep kita semakin bertambah. Jadi, di pagi hari pada saat kita bangun, kebanyakan itu kita terbangun dari kalau nggak REM sleep, kalau nggak light sleep. Dua, dua fase ini itu fase yang mudah dibangunkan atau mudah terbangun. Seperti Oh gitu. Oke, oke. Kalau misalnya tiba-tiba di tengah malam itu terbangun, itu kemudian pas tidur lagi itu kembali lagi dari awal light sleep atau melanjutkan dari fase sebelumnya nih, coach? uh, kebanyakan besar kalau misalnya proses tidurnya gampang, itu kontinuitas melanjutin. Tetapi Oke. kalau misalnya terbangun sampai di atas 30 menit dan sebagainya, nah itu mungkin siklusnya terganggu. Ya, oke, Jadi oke, oke. mengulang dari awal. Gitu. Oke. Terus dari ke 4 sampai 6 tahapan tidur kita ya, fase-fase tidur gitu ya. Untuk mendapatkan tidur yang berkualitas berarti harus melalui fase-fase itu semuanya ya, coach Yes. ya. Terus Tubuh itu sebetulnya sudah sangat canggih sih, Dini. Dia memang akan melalui ketiga tahapan ini. Dan dengan pola yang memang sudah ditentukan. Jadi kita itu tidak bisa bilang, oh aku habis light sleep maunya deep terus REM. Nggak bisa. Jadi memang udah didesain dari sonanya seperti itu. oke, oke. Oke, berarti seperti itu ya teman-teman untuk mencapai tidur yang berkualitas. Nah, terus setelah itu gimana nih caranya untuk kita itu bisa dapetin tidur yang Oke. berkualitas? Oke. Sebetulnya kalau boleh saya bilang caranya sebetulnya gampang ya, Dini.
Pas para peserta yang nonton, gampang gimana coach, saya coba tidur nggak bisa-bisa. Jadi gini, saya mau bagi sedikit good news dulu. Jadi gini, kita sebagai manusia itu terlahir dengan 3 bakat utama. Jadi bakat utama ini adalah bakat bawaan dari lahir, ya, dan ini sudah terintegrasi ke dalam biologi kita. Yang pertama adalah bakat untuk mencari makan. Itu memang sudah ada dari kita kecil. Pada saat kita lapar, kita belum bisa bicara, kita ngapain? Kita teriak, nangis, ya kan? Itu sudah diintegrasiin. Terus bakat untuk reproduksi. Yang ketiga, bakat untuk tidur. Jadi tidur itu merupakan salah satu dari 3 bakat dasar. Meskipun demikian, meskipun tidur adalah natural skill, ada tiga variabel yang kami punya. Nah, biasanya dalam webinar saya jelasin secara jelas variabelnya itu apa aja. Mungkin saya hanya akan menyebutkan di sini karena kita juga waktunya terbatas. Variabel yang pertama adalah variabel biologis. Nah, variabel biologis ini bicara mengenai jam biologis tubuh sama rasa lelah masing-masing. Ya. Terus ada faktor psikologis, di mana pada saat kita mau tidur, kita sudah bisa menenangkan pikiran atau belum. Yang ketiga, faktor penunjang adalah faktor lingkungan kamar tidur kita. Ya, kamar tidur yang membuat kita lebih rileks itu akan mempermudah proses tidur kita. Ya, dari ketiga variabel ini ada 7 langkah yang bisa kita lakukan supaya tidur kita nomor 1 itu mudah. Yang kedua, natural. Yang saya maksud natural di sini adalah tidak mengandalkan suplementasi atau obat-obatan. Ya, yang pertama adalah miliki jadwal tidur yang konsisten. Ini adalah prioritas nomor 1. Jadwal tidur yang konsisten akan memudahkan tubuh untuk mengetahui, kapan dia istirahat dan kapan dia beraktivitas. Jadwal yang konsisten ini akan membuat tubuh semakin mudah ngantuk pada waktunya dan berenergi pada waktunya. Ya. Jam biologis itu dimiliki setiap orang, dan setiap orang memiliki jam biologis yang berbeda-beda. Jadi kita tidak bisa mengatakan, hey, kamu harus tidur sebelum jam 12. Itu nggak bisa. Karena setiap orang punya jamnya masing-masing. Ya. Nah, jadwal tidur yang konsisten, maksud saya di sini adalah dari Senin sampai Minggu, itu jam tidur bangunnya itu relatif konsisten. Kalau hari Senin tidurnya jam 11, ya hari Sabtu juga tidurnya jam 11, setengah 12-an lah, masih oke. Bukan berarti dari Senin tidurnya jam 11, hari Sabtu tidurnya jam 4 subuh. Ngapain? Nonton dulu drakor. Ya. Konser. Terus minggunya jadi nggak bisa tidur, ya. Seninnya jadi bawaannya kayak zombie gitu, ya. Terus kita sebut mandi blues. Jadwal yang konsisten, itu nomor 1. Kedua, bangun tidur, itu kita kena cahaya terang. Dalam kurun waktu 1 jam setelah kita bangun tidur, disarankan kita memaparkan diri dan mata kita ke cahaya terang. Idealnya sih matahari. Kenapa? Pada saat mata kita kena matahari, by this I mean kita tidak menatap langsung ke matahari ya, karena itu bisa merusak mata, tetapi kita menatap ke langit yang terang. Ya kan? Cahaya yang kita terima itu langsung akan diproses oleh master clock yang ada di otak kita. Nah, master clock ini fungsinya adalah mengatur jam biologis yang tadi saya sebut. Pada saat kita dapat cahaya terang di pagi hari, master clock ini akan bilang, oke, kamu sudah siap beraktivitas, ini aku kasih energi, sana beraktivitas. Tetapi nanti 14 jam kemudian, aku akan buat kamu ngantuk supaya bisa beristirahat. Jadi udah disetting di sini. Nah, itu akan mempermudah proses tidur kita. Oke, jadi pagi sama siang hari dapatkan cahaya terang sebanyak mungkin. Nah, sore ke malam itu mulai dikurangin paparan cahayanya. Karena kalau sore dan malam kita banyak terekspos cahaya terang, kembali otak akan berpikir, oh, ini masih saatnya beraktivitas, belum saatnya tidur. Ya, jadi otaknya tertipu. Ya, itu yang kedua. Yang ketiga adalah beraktivitas fisik.
aktivitas di fisik di sini yang saya maksud bukan olahraga keras setiap hari, tetapi kita banyak menggerakkan tubuh dibanding hanya duduk atau rebahan. Ya. Menggunakan atau menggerakkan tubuh itu ibarat kita menggunakan baterai smartphone. Pada saat kita menggunakan smartphone secara intensif, di malam hari kan baterainya udah turun tuh, kita akan charge. Beda halnya kalau misalnya Anda charge full smartphone Anda di pagi hari, sampai malam nggak dipakai. Begitu malam Anda cek, oh baterainya masih 80%, kok nggak usah di-charge. Tubuh kita juga kurang lebih seperti itu. Jadi kita gunakan tubuh kita, banyakin gerakan, ya, ditambahin olahraga juga bisa. Olahraga ini manfaatnya banyak. Salah satunya adalah memperbaiki kualitas tidur. Ya, itu yang nomor 3. Nomor 4 adalah mendapatkan asupan gizi yang cukup. Nah, asupan gizi yang cukup ini akan membantu dalam produksi melatonin. And the good news is, saya sempat baca-baca tadi, madu memiliki salah satu bahan dasar untuk meningkatkan produksi melatonin. Jadi madu itu sangat bermanfaat untuk mempermudah proses tidur. Ya. Terus yang kelima adalah menghindari stimulan atau mengurangi stimulan seperti kafein atau nikotin mendekati jam tidur. Karena namanya juga stimulan, itu akan menstimulasi Anda. Dan mengurangi sedatif seperti alkohol. Banyak dari teman-teman kita di luar sana itu masih berpikir bahwa alkohol adalah sahabat tidur. Karena pada saat kita konsumsi alkohol, mengantuk, habis itu bisa tidur. Memang benar, proses tidur itu dipercepat, tetapi tidurnya jadi kacau. Jadi kualitas dari masing-masing fasenya itu akan berantakan. Yes, kita akan tertidur, tetapi pada saat kita tidur, kualitasnya tidak bagus. Ya. Terus yang keenam adalah memiliki kamar tidur yang nyaman. Dan yang terakhir adalah memiliki waktu untuk slow down sebelum tidur. Kita berada di era yang serba cepat, ya, sangat kompetitif, di mana boleh dibilang kebanyakan dari kita itu selalu on, ya. Kita itu sulit di switch off untuk relax, kita kebanyakan itu on terus. Nah, kalau kita selalu on, itu akan mempersulit proses tidur. Nah, disarankan adalah luangkan waktu setengah jam atau 1 jam sebelum jadwal tidur untuk kita cool down. Nah, cooling down ini seperti yang tadi saya bilang, ada banyak. Mau itu mandi air hangat boleh, mau itu baca buku boleh, pernafasan boleh, silahkan. Mana yang cocok buat Anda bisa lakukan. Seperti itu. Oke, jadi seperti itu ya guys, cara untuk mendapatkan tidur berkualitas ada banyak banget caranya. Ada punya jadwal tidur yang konsisten, terus bangun tidur itu langsung kena cahaya. Kalau misalnya nggak bisa nih dapetin cahaya matahari, misal kalian ini bangunnya masih belum terbit gitu ya jam mataharinya, bisa ke Nyalain pokoknya lampu. terang gitu ya, nyalain lampu yang terang. Aktivitas fisik, mendapatkan asupan gizi yang cukup untuk memproduksi melatonin untuk memudahkan proses tidur kita. Nah, salah satunya adalah madu. Nah, ngomong-ngomongin tentang madu nih, ya jangan lupa juga buat konsumsi deep sleepy ya guys secara rutin, karena deep sleepy ini adalah madu ya guys, madu. Jadi bukan obat tidur, bukan obat tidur yang langsung saat itu juga tuh nggak insomnia langsung bisa tidur gitu, itu bukan guys. Ini bener-bener aman banget. Ini tuh madu herbal alami gitu, madu hutan asli yang punya khasiat untuk mengatasi masalah kesehatan seperti susah tidur ataupun punya jam tidur yang tidak berkualitas kayak gitu ya. Karena deep sleepy itu mengandung akar valerian yang dari Eropa, dan salah satunya itu untuk mengatasi rasa cemas dan obat penenang. Nah, jadi disitulah ya, rasa cemas dan obat penenang itu bikin kita relaksasi, bikin kita itu lebih gampang nih buat tidur, seperti itu. Nggak cuma yang insomnia aja, tapi siapapun itu bisa mengkonsumsi madu deep sleepy, karena kan semua orang pasti butuh tidur kan. Nah, salah satu untuk mencapai biar kita tuh tidur berkualitas, sesuai dengan mengkonsumsi deep sleepy seperti itu ya guys ya. Kemudian ada mengurangi kafein, terus juga cooling down gitu ya. Jadi santai gitu. Jangan cuma on terus gitu ya.
Nah, dari tadi nih Coach, sembari kita live, ini udah banyak banget nih pertanyaan yang masuk. Sebenarnya ini kayaknya 100 lebih. Tapi karena waktu kita terbatas ya, dan juga ada beberapa yang udah kita jawab nih sambil kita ngobrol gitu ya. Jadi aku pilihin beberapa. Beberapa di antaranya nih ada yang tanya nih Coach dari Indra kalau nggak salah Adinata. Adinata tanya, mendengkur itu ciri-ciri orang yang tidur berkualitas atau itu wajar atau enggak nih mendengkur atau Oke, sebenarnya tuh dia punya penyakit tertentu atau gimana? pertanyaan yang bagus dan ini pertanyaan cukup sering saya terima mengenai mendengkur atau snoring. Jadi pada saat kita tidur, pada saat kita tidur itu kan kita mendapatkan airflow ya, baik itu dari hidung atau dari mulut. Nah, mendengkur itu terjadi pada saat saluran pernafas kita itu menjadi sempit. Karena di sini kan ada jaringan lunak ya. Mau itu salah satunya ada di kita atau jaringan lunak yang lain, itu bisa mempersempit saluran pernafasan. Nah, pada saat malam kita tidur, apalagi kalau misalnya posisi kita tidur itu terlentang, bantalnya itu terlalu tipis, leher kita jatuh. Nah, ini bisa mempersempit saluran pernafasan. Dan pada saat itu, karena getaran dari jaringan lunak, itu akan menciptakan suara mendengkur. Nah, pada saat saluran itu semakin sempit, nah suara mendengkurnya itu akan semakin keras, ya kan? Nah, mendengkur ini saya tidak bisa bilang langsung otomatis ada gangguan tidur, meskipun mendengkur atau snoring merupakan ciri-ciri dari mereka yang sudah terdeteksi punya sleep apnea, ya kan? Jadi, kalau misalnya Anda mendengkur atau Anda punya pasangan yang tidurnya mendengkur, cek beberapa hal berikut. Ketebalan bantal dan posisi tidur. Yang kedua adalah kondisi berat badan, karena mereka-mereka dengan kelebihan berat badan, terlebih pada leher, itu akan meningkatkan resiko untuk mendengkur. Ya. Terus juga yang perlu dicek adalah satu, dua, yes, ya kedua hal tadi, dari posisi tidur sama kondisi berat badan. Sebelum kita akhirnya cek bahwa dia ada kemungkinan sleep apnea atau tidak. Kalau bantalnya terlalu tipis, mungkin bisa diganti bantal yang sedikit lebih tebal. Kalau misalnya dari segi kelebihan berat badan, ya disarankan yuk merubah lifestyle. Karena itu merupakan salah satu cara yang paling efektif untuk mengurangi snoring. Oke. Ngomongin masalah berat badan nih, mungkin bisa dikaitin sama pertanyaan berikutnya. Kalau misalnya tidur kita itu kurang atau kelebihan gitu, itu ngaruh juga nggak sih, Coach, ke pola makan kita? Misalnya kita tuh mau menurunkan berat badan, tapi tidur tidur kita nih masih berantakan gitu. Walaupun udah jaga pola makan nih, tapi tidur kita berantakan. Itu ngaruh nggak sih ke berat badan kita Uh, gitu? Kalau dibilang ngaruh, sangat ngaruh sih. Jadi gini, ini sedikit curhat ya. Pengalaman pribadi. Jadi di tahun 2013, pada saat saya baru aja menikah, pergi bulan madu ke negara Eropa yang beda zona waktunya, ya kan? Saya kena jet lag di sana. Nah, karena jet lag ini, saya nggak tahu kenapa tiba-tiba itu nafsu makannya naik secara drastis. Dan rasa kenyangnya itu kayak nggak kunjung datang. Saya pikir pertama apakah karena ini saya excitement ke negara baru, terus cuacanya cukup dingin membuat saya pengen makan terus. Tetapi lama-kelamaan selama 21 hari saya bulan madu, itu kenapa beratnya bisa naik 15 kilo? Waktu itu saya Wow. nggak ngerti. Waktu itu saya nggak ngerti. Dan yang saya cari pada saat itu adalah makanan-makanan yang nomor satu banyak minyaknya, yang kedua itu makanan-makanan highly processed kayak chips, cookies, pizza. Saya tidak mengatakan makanan-makanan ini jelek, ya. Tetapi makanan-makanan jenis ini secara kandungan nutrisi itu rendah. Dan dari kandungan kalori itu sangat tinggi. Jadi kalau kita makan untuk mencari rasa kenyang, kita akan overeating dulu sebelum kita bisa merasa kenyang. Dan karena tidurnya jadi kacau, kan bawaannya mager, Ya. malas gerak, ya kan? Jadi banyak makan tapi nggak mau gerak, dan itu yang
akhirnya membuat saya naik 15 kilo dalam waktu hanya 21 hari. Saya baru tahu penjelasan ini di tahun 2020. Waktu saya pelajari Oke, manajemen tidur, itu tahun tuh ya. penjelasannya sangat-sangat jelas, dan di situ dikatakan pada saat kita tidak mendapatkan tidur yang cukup, dan tidur yang cukup ini disebut di bawah 6 jam dalam jangka waktu yang lama, ini akan mengganggu keseimbangan nafsu makan kita. Jadi kita punya dua hormon pada umumnya yang meregulasi nafsu makan. Hormon ghrelin yang berhubungan dengan rasa lapar. Jadi pada saat kita lapar, ghrelin kita naik, ya. Dan hormon leptin yang berurusan dengan rasa kenyang. Setelah kita makan, ghrelinnya turun, leptinnya naik. Ya, seperti itu. Pada saat kita tidak mendapatkan tidur yang cukup, nah ghrelinnya ini naik terus, leptinnya ini turun terus. Jadi kita banyak makan, tetapi tidak merasa kenyang. Atau kenyangnya itu kayak lama banget. Jadi kita malah overeating. Jadi yes, menjawab pertanyaan ini ada hubungannya. Dan kalau kita bicara mereka-mereka yang mungkin bisa mengontrol pola makan mereka, ya, tetapi kenapa penurunan berat badannya itu tidak sesuai dengan ekspektasi? Pengen turuninnya body fat, tetapi body fatnya nggak turun. Ternyata pada saat kita kurang tidur, yang turun itu bukan body fat, tetapi otot yang dikorbanin. Karena tubuh itu senang dengan memelihara body fat. Untuk tubuh, body fat itu adalah cadangan energi. Jadi dia akan disimpan seperti itu. Jadi meskipun teman-teman yang melakukan, let's say dengan program weight loss, tujuannya adalah fat loss, tapi tidurnya berantakan, mereka akan merasa oke, dari timbangan turun, tetapi kenapa ngelambir ya? Kenapa badannya tidak kencang ya? Nah, itu yang terjadi adalah body fatnya ditahan, tetapi muscle mass-nya yang dikurangi. Jadi muscle mass-nya yang dikorbanin. Seperti itu. Jadi kayak gitu ya guys. Sudah terjawab ya teman-teman yang tanya gitu. Ini mungkin terakhir ya di antara banyaknya pertanyaan karena ini masih banyak banget yang bertanya. Kalau misalnya nggak cukup, nih mungkin boleh DM atau ikut kelasnya Saya ya mungkin. saya akan lakukan gini. Setelah ini, nanti saya akan buka question box di IG saya. Nanti teman-teman dari live ini, dari Deep Sleepy, boleh langsung bertanya di question box. Saya akan semaksimal mungkin jawab hari ini. Jadi semaksimal mungkin saya akan jawab malam ini. Kalau tidak, ya menyusul besok. Oke, mantap banget nih. Tapi Langsung dijawab. Keren. Ini ada yang bertanya, mungkin ini terakhir ya sebelum kita ke kuis gitu ya. Ini kalau misalnya kita nih udah tidur dengan cukup, waktunya nih udah cukup lah gitu. Tapi begitu di siang hari kita itu sering banget ngantuk. Nah, itu kenapa dan gimana tuh, Coach? Oke. Jadi sebetulnya dalam satu siklus 24 jam di siang hari, kita itu diberi kesempatan untuk istirahat sejenak. Istilahnya kayak quick charge. Ya. Nah, waktu istirahat sejenak ini bisa kita manfaatin dengan tidur siang sebentar. Biasanya kan setelah makan siang ya rasa ngantuk itu muncul. Dan mereka-mereka yang mungkin belum aware, mereka selalu nyalakan nasinya kebanyakan sih tadi, makanya jadi ngantuk. Well, karbo memang punya pengaruh untuk mempermudah proses ngantuk. Itu memang ada pengaruhnya. Tetapi memang di siang hari antara jam 1, jam 12-an sampai jam 3 gitu, itu adalah momen di mana kita merasakan sedikit lemas, sedikit penurunan di konsentrasi, badannya agak kayak capek, maunya istirahat. Ya. Dan yang bisa kita lakukan adalah ada dua sih opsinya. Sebetulnya tiga, sorry. Satu, ambillah power nap 20-30 menit. Nah, power nap ini karena cuma 30 menit, itu akan membantu Anda merasa segar karena Anda dapat light sleep. Light sleep itu fungsinya cognitive boost, tetapi tidak mengganggu kemampuan Anda untuk tidur di malam hari. Nah, kalau tidur siang kelamaan, tidur malamnya bisa keganggu. Mereka-mereka yang kesulitan tidur di malam hari, disarankan untuk tidak tidur siang terlalu lama. Karena kita sebagai manusia itu idealnya tidurnya di malam hari. Itu memang sudah sana. Ya.
Jadi power nap boleh. Kedua, kalau misalnya napping itu tidak diizinkan oleh kantor, kita bisa ngopi. Atau kalau misalnya napping diizinkan di kantor, tapi nggak boleh lama-lama, saran saya Anda ngopi dulu, habis itu napping. Ini yang disebut dengan caffeine nap. Jadi kita konsumsi black coffee, ya, bukan kopi yang secara dessert itu banyak whipped creamnya, banyak arennya dan sebagainya, bukan. Tetapi black coffee kita konsumsi, terus kita tidur selama 15-20 menit, kita bangun. Kafein itu baru nendang sekitar 20 menit ke atas. Jadi pada saat kita dapat power nap, kita dapat cognitive boost, begitu kita bangun dapat caffeine boost, jadi double booster. Itu Oke. bisa dicoba. Oke. Ini tipsnya mantep banget nih, baru denger juga nih kafein nap gitu. Jadi kafein itu begitu aktif di 20 sampai 25 menit setelah kita minum. Jadi setelah kita minum bisa tuh kita manfaatin dulu pakai tidur siang dulu ya, power nap dulu. Jadi bener-bener double booster gitu ya. Double Mungkin buat teman-teman nih booster. bisa banget dicoba ya guys. Jadi kayak gitu guys, semoga menjawab ya teman-teman. Selanjutnya seperti biasa di akhir sesi kita akan ngadain kuis ya. Jadi buat teman-teman langsung aja stay tune di apa namanya, jarinya nih harus cepet ya buat tulisnya, buat ngetiknya ya, diperhatiin pertanyaannya. Mungkin gimana nih, 2 dari coach, 1 dari aku, gimana? Oke. Saya tadi baru mau tanya, saya boleh ikut kuisnya nggak? Waduh, kalau coach ikut kuisnya, aku juga pengen ikut nih sebenarnya. Malah malah Dari kita dini berdua aja nih yang nggak menang, apa-apa. gimana? Dari dini aja Oke. nggak apa-apa. Oke. Aku kasih satu pertanyaan dulu. Apa aja, ini gampang banget nih guys, apa aja fase-fase tidur ya, sebutin 3 fase tidur. Yang tadi sebenarnya ada beberapa tahapan, tapi 3 aja. Malah Coach Wisal nih yang mau jawab nih, jelasin sendiri tapi mau jawab sendiri, pengen banget dapetin hadiah kuisnya ya. Oke, wih langsung ini banget nih, ada yang jawabnya lengkap banget tapi kurang tepat nih guys. Kak Emir Fajar jawabnya konsisten, terus faktor pencahayaan kurang tepat ya. Ini sudah Ada ada yang yang jawab, jawab benar. ada nih coach. Ini banyak banget yang jawab. Yang paling cepet ya, aku jangan susah-susah ya. Enggak, ini enggak susah-susah guys. Udah dijelasin tadi, jelas banget ya. Oh ini ada dari Mom Siren paling atas sendiri. Mom Siren itu ada fase REM, fase deep, fase light. Jadi dari kanan bacanya ya, light, terus ada deep, ada REM nih. Selamat ya buat Mom Serem. Ntar aku catat dulu, nanti takutnya lupa ya. Mom Serem. Oke. Terus REM deep sleep like. Oke, teman-teman yang bawa-bawa udah banyak banget yang benar tapi kurang cepat ya, guys. Oke, mantep banget nih. Terima kasih banget, guys. Wih, selamat-selamat. Oke, satu lagi, masih banyak kesempatan, masih tinggal 2 kesempatan. Jadi teman-teman gak usah khawatir yang belum menang ya. Kak Mom Serem juga boleh ikutan lagi tapi jangan ikutan, kasih kesempatan yang lain ya. Oke, pertanyaan berikutnya aku kasih tahu tadi aku sempat nih mention tentang konsumsi madu herbal Deep Sleepy buat meningkatkan kualitas tidur kita. Nah, selain bahan madu herbal ya, madu hutan asli, apa sih bahan alami Deep Sleepy yang bikin kita itu ngerasa rileks? Apa tuh? Itu aku kasih clue, dia tanamannya dari Eropa dan di sebagian wilayah Asia. Nah, manfaatnya itu buat mengatasi rasa cemas dan untuk obat penenang. Bukan zatnya ya, tapi nama tanamannya. Tuh. Zatnya melatonin itu benar, tapi ada kurang tepat nih jawabannya. Oke, malah dia yang jawab lengkap banget nih, semua kandungan Deep Sleepy disebutin semua nih. Benar-benar emang setia banget sama Deep Sleepy ya. Jangan-jangan juga sambil bacain juga gitu ya. Sambil bacain komposisinya Deep Sleepy. Udah banyak banget nih yang jawab, tapi aku cari yang paling atas nih ya. Yang paling atas sekali, yang pertama. Oke.
Yang pertama ada Kak Erni RSQ, ada madu hutan dan akar valeria. Nah itu benar sekali Kak Erni, akar valeria ya. Oke. Pertanyaan terakhir, oke mantap banget akar valeria, akar valeria. Terima kasih guys yang udah menjawab. Pertanyaan terakhir mungkin coach mau kasih Oke, pertanyaan atau pertanyaan dari saya lebih ke arah true or false. Jadi teman-teman siap ya. Pertanyaan dari saya adalah setiap orang harus tidur 8 jam untuk hasil yang optimal. True or false? jawab true or false? Cuma jawab gitu aja. Jadi ini benar-benar tergantung sama kecepatan ngetik kalian dan internet kalian nih. True or false? Kalau setiap orang harus tidur selama 8 jam gitu ya. Kalau yang jawabnya pakai bahasa Indonesia gimana coach? Tadi pertanyaannya kan true or false nih. Oke, baik, benar atau salah? Oke, It's okay. benar. It's okay ya. It's okay. Oke. Kok ini ada yang jawab 10 sampai 20 menit malah. Gimana ini jawab yang mana? Oke. Oke, yang paling atas nih ada Kak Kartini AN. Kak Kartini AN. Dia jawab false, salah gitu ya. Selamat buat Kak Kartini AN. Oke. Oke, terima kasih banget. True. Ada yang false, ada yang jawab. Masih ada yang jawab true ya. Ternyata mungkin yang awalan agak ke-skip ya. Nah, Jadi buat teman-teman nih ya, yang betul. ke-skip bisa tonton siaran ulang kita ya habis ini gitu. Oke, aku terima kasih banyak coach. Mungkin buat closing statement dari coach Vishal apa nih buat teman-teman semuanya? Uh, Kalau misalnya tidak kepepet banget, jangan korbankan tidur Anda. Oke, itu benar. Jangan korbankan waktu tidur ya kalau nggak benar-benar kepepet guys. Itu benar-benar investasi kita jangka panjang itu benar-benar buat mengaruh banget ya ke kesehatannya kita. Oke, terima kasih banget coach udah Ya, mau sharing-sharing sama kita, udah mau kita apa ya tanya-tanyain juga, benar-benar bermanfaat banget. Khususnya juga buat aku juga nih khususnya ya dan juga tentunya buat teman-teman semuanya. Terima kasih banget coach waktunya dan sampai thank ketemu you, thank you. lagi. Ya, selamat malam semuanya. Malam. Bye bye. Oke. Oke, terima kasih guys buat teman-teman yang udah join live-nya kita dari awal sampai akhir. Aku ucapin terima kasih. Dan juga aku Windy pamit ya. Sampai ketemu di live Deep Sleepy selanjutnya. Oke, dadah.